Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Bintang Nurzaman. Di sini saya akan menjelaskan apa itu adjective clause. Oh ya, sebelumnya saya dari kelas 1C. Saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Lukman Hakim selaku dosen mata kuliah bahasa Inggris. Yuk, langsung aja kita lihat. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama itu, apa sih adjective clause itu? Oke. Adjective clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri yang berfungsi untuk memodifikasi noun atau pronoun pada kalimat kompleks. Adjective clause sering digunakan dan berperan dalam memberikan informasi lebih rinci dalam suatu kalimat. Pada dasarnya, adjective clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Oke. Selanjutnya, apa itu karakteristik? Karakteristik dari adjective clause. Yang pertama, harus memiliki subjek dan kata kerja. Itu udah tentu dalam sebuah kalimat. Ya kan, teman-teman pasti sudah tahu. Di dalam kalimat harus ada yang namanya subjek dan kata kerja. Atau lebih lengkapnya lagi SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, harus dimulai dengan relative pronoun dan relative adverb. Nanti kita bakal fokus di dua itu nih teman-teman. Relative pronoun dan relative adverb. Nah, yang ketiga, berfungsi sebagai adjective. Ya udah pastilah, kan namanya juga adjective clause. Oke, yang ketiga, kita fokus pada karakteristik yang tadi dua saya sebutkan, yaitu relative pronoun dan relative adverb. Yuk kita ke relative pronoun dulu yuk kawan-kawan. Relative pronoun itu mencangkup ada who, whom, whose, that, atau which. Sedangkan yang kedua adalah relative adverb. Apa itu relative adverb? Relative adverb itu merangkum kata when, where, or why. Oke, itu tadi adalah pola-pola dari adjective clause yang sudah kita rangkum menjadi dua fokus. Fokus karakteristiknya, yaitu relative pronoun dan relative adverb. Oke, mari kita lanjut ke polanya. Pola dari adjective clause. Pola adjective clause yang biasa dipakai ada dua, yang sudah saya bagi menjadi dua contoh. Yang pertama itu adalah contoh pola dari adjective clause dari relative pronoun. Contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. I lost the book whom I borrowed from her. Bisa kita lihat, whom di sini sebagai relative pronoun, I sebagai subjek, dan borrowed sebagai verb. Kita bisa lihat lagi, saya ulangi. Dari kata I lost the book whom I borrowed from her, kita bisa mengetahui whom sebagai relative pronoun, I di sini sebagai subjek, dan borrowed sebagai verb. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah relative pronoun sebagai subjek plus verb. Contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. The contract that was signed last year is not longer valid. Kita bisa lihat that di sini sebagai relative pronoun sebagai subjek dan was signed sebagai verb. Oke, teman-teman. Itu tadi adalah pola dari adjective clause. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti ya. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya.
Terima kasih kepada Bapak Lukman Hakim sebagai dosen mata kuliah Bahasa Inggris saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.